Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tentang hadis, yaitu tentang kurban. Sunnah menyembelih sendiri dan tidak mewakilkan, serta membaca basmalah dan takbir. Anas berkata, Nabi pernah berkurban dengan 2 domba putih yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Dengan meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut. HR Bukhari dan Muslim. Boleh menyembelih dengan segala alat yang dapat menumpahkan darah, kecuali gigi, kuku, dan tulang. Rafi bin Hadij berkata, Aku berkata kepada Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak lagi mempunyai pisau tajam. Beliau menjawab, sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Sebutlah nama Allah, lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian, gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Kami lalu mendapatkan rampasan unta dan kambing. Saat ada salah satu unta tersebut yang kabur, maka seorang laki-laki melemparnya dengan anak panah hingga dapat menangkapnya kembali. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar sebagaimana binatang luas. Jika kalian merasa susah dibuatnya, maka lakukanlah seperti itu. HR Bukhari dan Muslim. Rafi bin Hadij berkata, kami bersama Nabi di Zulhulaifah ketika sebagian orang terserang lapar, lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Saat itu Nabi berada di belakang bersama rombongan yang lain. Orang-orang yang lapar itu segera saja menyembelih, lalu mendapatkan daging sebanyak 1 kuali. Nabi pun memerintahkan agar kuali tersebut ditumpahkan isinya, karena daging itu belum dibagikan dari ghanimah. Kemudian beliau membagi rata. Setiap 10 kambing sama dengan 1 ekor unta. Namun, ada seekor unta yang lari lalu mereka mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu, di antara mereka ada yang memiliki seekor kuda yang lincah. Lalu ia mencari unta tadi untuk memburunya dengan panah hingga akhirnya Allah menakdirkannya dapat membunuhnya untuk unta tersebut. Beliau bersabda, sesungguhnya binatang seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Maka apa saja yang kabur dari kalian lalu didapatkannya, perlakukanlah seperti ini. Kakekku berkata, kita berharap atau khawatir bertemu musuh esok hari, sedangkan kita tidak punya pisau. Apakah kita boleh menyembelih dengan kayu? Beliau berkata, setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah, maka makanlah kecuali gigi dan kukunya. Dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi termasuk tulang, sedangkan kuku merupakan pisaunya orang-orang Habasyah. HR Bukhari dan Muslim. Larangan makan daging kurban lebih dari 3 hari, kemudian dimangkus dan dibolehkan sesukanya. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, makanlah daging kurban selama 3 hari. Sementara Abdullah makan daging kurban tersebut dengan minyak jika dia kembali dari Mina. HR Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, kami pernah menggerami daging kurban, lalu kami menyerahkannya kepada Nabi di Madinah. Maka beliau janganlah kalian memakannya jika melebihi 3 hari. Hal ini bukan karena keharusan, akan tetapi aku hanya hendak membagikannya kepada orang lain. Wallahu alam. HR Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah berkata, kami tidak memakan daging hewan kurban kami lebih dari 3 hari Mina tasyrik. Kemudian Nabi memberi keringanan kepada kami.
Beliau bersabda, "Makanlah dan jadikanlah bekal." Kami pun makan dan menjadikannya sebagai bekal. Riwayat Bukhari dan Muslim.